Pagi, luar biasa, Spensi, jaya, 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 yes. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian karena sudah berkenan hadir dalam kegiatan saya kali ini, yaitu berupa penyelesaian tentang materi yang telah saya dapatkan selama saya belajar di. Nah, sebelumnya mari kita melakukan pengajian umat. Om Swastiastu. Itu adalah sedikit pengantar dari Nyangik Bapak Ibu. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu semua berkenan hadir dalam kegiatan kita ini. Tetapi sebelumnya, untuk melancarkan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdiri. Kita mengambil sikap angsti. Silakan berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan. Baik Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar lagi untuk apa yang mengantar, karena kita sudah saling kenal, okay? Dan kita setiap hari sudah kita bersama-sama di sini. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu mengibaskan serta mendiskusikan budaya positif di lingkungan sekolah terhadap murid. Mungkin ini untuk di masa yang akan datang. Gitu. Nah, adapun agenda kegiatan hari ini, yang pertama itu pengantar, tujuan sudah yang sampaikan tadi. Terus perubahan paradigma teori kontrol. Yang ketiga, mengidentifikasi budaya positif. Keempat, mendiskusikan contoh kasus-kasus peserta didik. Nanti saya di sini akan tunjukkan mungkin cuma 2 kasus ya. Selanjutnya umpan balik, refleksi. Itu umpan balik seperti biasa. Nanti Bapak Ibu sekalian memberikan masukan berkenaan dengan diri saya. Yang selanjutnya refleksi. Nah, refleksi itu pengalaman apa sih yang Bapak Ibu dapatkan? Nah, biasa itu ya seperti ini. Baik, biar lebih, nah seperti biasa ya, yang berdiri aja ya Bapak Ibu ya. Kayaknya saya kaku kalau duduk, karena saya lebih suka berdiri. Nih, suka berdiri ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai itu ada kesepakatan kelas. Nih, kalau nanti ada diskusi, ada perbedaan pendapat, pastinya kita harus saling menghargai. Yang keempat, HP dinonaktifkan atau diam. Yang kelima, menciptakan suasana nyaman dan kekeluargaan, tidak ada yang tegang-tegang. Cuma saya yang tegang sendiri kayaknya. Terus yang terakhir itu disiplin waktu. Disiplin waktu kurang lebih kita nanti mengadakan diskusi selama 1 jam. Karena tadi agak molor-molor dikit, mungkin agak lebih nih Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikurangi? Karena ini kesepakatan kelas. Cukup? Sudah pas? Ingin? Ada Ibu? Tidak? Ya, terima kasih. Berarti sudah pas. Baik, sebelum kita mengawali, nanti seperti biasanya ice breaking ya. Kalau di kelas kita ice breakingnya nyanyi-nyanyi dan sebagainya ya. Itu tergantung Bapak Ibu. Kalau kita di sini memahami perasaan secara langsung. Mereka berdoa, wow, lagi kelinci blok kan. Berarti berubah ya kayak dari yang waktu ini sudah berubah. Sekarang yang waktu ini kayaknya yang nomor 11. Jadi giginya nggak kelihatan. Oh, udah. Sekarang jadi blok-blok sih, berarti lagi happy-happy-nya ya. Terus Bu Kadek. Kalau saya lupa ya, sekarang kemarin nomor saya masih bingung. Kadek sekarang nomor 4, ada nyelap-nyelapnya. Kenapa nyelap-nyelap Bu Kadek? Bu Kadek itu kenapa nyelap-nyelap, ada ting-ting-ting gitu kayak orang apa gitu ya. Kenapa Bu Kadek alasannya? Tunjuk ini, kan tunjuk gigi ya.
ya. Oh iya, itu mau menjelati sesuatu. Baik, lanjut ke Pak Yan. Tetap eksis nomor 1. Wah, kasih aplaus sama Pak Yan. Nomor 1 ya, hari konsisten berarti ya tiap hari tidak pernah sedih, tidak pernah apapun, tidak pernah berubah berarti ya Pak ya. Selalu happy. Kalau Bu yang Sudiari tadi milih dua. Tapi Faldo masih Faldo. Dua, ibunya mau pilih dua. Jangan, berarti dua sih boleh aja sih. Nggak dua. Boleh. Kalau begitu nomor dua. Kalau timbang juga sama. Ini kompak sekali video berdua ya. PS. Pemahaman. Lanjut. Nomor 1. Kasih aplausnya. Happy hari ini. 10 Senyumin aja. Jangan malu-malu. Nomor 10 lagi malu-malu. Iya. Malu kucing. Lanjut, Kadek. Pikirannya berat sekali kayaknya. Bahaya nih. Kenapa? Saya Aduh, kasih gemblosnya, kasih semangatnya. Ya. Pasti bisa kepada yang sini pastinya cara belajar ya kepada yang nggak ada yang langsung masuk, langsung kerja, langsung bisa. Pastinya kasih aplaus untuk kita semua. Dari Bapak Ibu hari ini, saya harapkan hari ini kita jadikan satu ya, harus fokus dengan kegiatan hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan di sini. Nah, saya memberikan pertanyaan pematik ya. Nah, pastinya di setiap lingkungan sekolah itu budayanya berbeda-beda ya. Tapi yang saya tanyakan di sini, apakah manfaatnya kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, berguna tidak budaya positif di lingkungan sekolah? Berguna, sangat berguna. Nah, sangat berguna. Itu manfaatnya untuk apa? Ingin silakan Ibu. Manfaat bahwa kita harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah supaya bisa ditiru oleh anak. Sikap kita supaya bisa ditiru oleh anak. Ya, kasih aplaus Bapak Ibu. Untuk Islaminya itu manfaatnya pastinya untuk memberikan apa contoh ya kepada peserta didik kita. Nah, lanjut, budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Pastinya Bapak Ibu sudah melakukan berbagai macam hal positif ya untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, mungkin dong seorang guru melakukan hal yang negatif, contoh yang negatif kepada siswa. Kira-kira budaya positif apa yang Bapak Ibu lakukan selama mengajar di sekolah? Silakan Bu. Ini dari kesiswaan pastinya banyak memiliki budaya yang positif. Budaya positif apa yang sudah saya lakukan ya selama di SMP 1 ini. Yang pertama itu mulai dari diri sendiri dulu. Kita kan figur di sini. Kita harus memberikan contoh. Yang pertama itu adalah menurut saya nih ya, berpakaian yang sopan dan rapi. Sepatutnya lah sebagai guru. Terus kemudian berperilaku dan berkata-kata yang sopan juga. Contohnya misalnya saat panggilan siswa, apa namanya itu? Kita jangan memanggil siswa dengan kasar. Nak, kesini dulu nak. Kalau kita selalu sopan, siswa itu akan sopan juga. Itu sih menurut saya. Kasih aplaus buat Bu Sudiari. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Pastinya mulai dari diri. Apapun itu, ketika kita mau melakukan atau mengimbaskan sesuatu yang positif, pastinya itu diawali dari diri sendiri. Kalau diri kita saja tidak bisa memberikan contoh, bagaimana kita mengimbaskan kepada anak-anak? Seperti itu ya. Kasih aplaus lagi sekali. Dari Bu Sulami, jawabannya sangat bagus sekali. Kita lanjutkan.
lanjutkan. Ini kita akan mempelajari atau perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, biasanya kalau pemahaman kita itu sangat berbeda di dalam mendidik siswa. Ada yang sukanya keras, ada yang saya pokoknya mau diikutin seperti ini. Nah, itu ya yang satu, misalnya ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu seperti apa? Nah, ketika kita itu mengajar siswa, kita itu seolah-olah kitalah yang mengontrol anak-anak. Ya. Ya. Kita itu menganggap dia itu sama dengan kita. Makanya saya harus mengontrol murid. Nah, itu posisi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita itu suka sekali mengkritik orang. Ya, Pak, tidak apa itu? Suka mengkritik orang, ya. Kritik itu bagus, mengkritik orang itu bagus. Dan membuat orang merasa bersalah apalagi. Itu sering kita lakukan. Terkadang tidak tanggung-tanggung di depan orang lainnya. Nah, itu bukan itu biasanya paradigma kita di peserta pendidik itu dapat menguatkan karakter katanya. Ya, padahal itu tidak bisa. Itu malahan membuat jauh lebih lanjut. Ya. Yang nomor 3, aduh ini lagi ya Ibu ya, mohon maaf ya, kacau sekali, 3-nya mana, 4-nya mana ya. Karena kantornya berat sekali. Yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, itu ilusi. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal penguatan positif itu ada yang berguna di orang lain, ada juga yang tidak. Itu tergantung penilaian diri sendiri ya. Selanjutnya yang nomor 4, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita selaku orang dewasa itu suka sekali memaksa. Iya apa enggak Bapak Ibu? Jangankan sama murid, sama anak sendiri misalnya. Ya, ya Bu ya. Itu misalnya ya. Ilusi. Terkadang memiliki hak untuk memaksa kita itu anak-anak, kesannya memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Padahal itu tidak bagus. Ini untuk skis anak untuk ke depan. Nah, itu ya. Kita itu walaupun orang dewasa sepantasnya tidak mesti full mengontrol dan memaksa kehendak anak. Memang harus kita ada kontrolnya, tetapi seperti yang kita lakukan di awal ada kesepakatan. Oke, selanjutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu apa saja? Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Nah, biasanya kalau kita melakukan sesuatu pasti karena rasa takut. Itu melanggar aturan. Itu melanggar tata tertib sekolah. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Itu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk biar kita termotivasi, biasanya orang itu mengharapkan agar mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu biasanya motivasi manusia dalam berpikir. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Melakukan sesuatu itu pastinya ada motivasi, ya Bapak Ibu ya. Dan itu adalah bagian dari motivasi perilaku dan menghargai diri sendiri. Motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku siswa di sekolah dan ketiga? Yang mana menurut Bapak Ibu motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku siswa? Mengenai ketidaknyamanan. Yang nomor 1, kalau Ibu Kadek Mariati nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siapa saja coba angkat tangannya Bapak Ibu yang memilih nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Pilih nomor 1 itu. Benar Bapak Ibu, motivasi kalian paling banyak mendasarkan
biar tidak dihukum siswanya ya. Siswa biasanya siswa motivasinya ini ke siswa kan? Iya, ke siswa berarti dia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu yang memotivasi mereka, umpamanya saya harus datang tepat waktu. Biasanya itu dengan ancaman dulu baru siswa itu baru melakukan apa yang mau kita inginkan. Skip dulu ya Bu ya, jawaban Ibu ya. Nanti selanjutnya akan ada lebih terang lagi. Ada yang nomor 2? Ada yang nomor 2 untuk siswanya. Ada nggak motivasi siswa itu? Saya harus pintar biar mendapatkan nilai yang ranking. Ya saya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada nggak ada? Penyebarnya dia anak-anak itu menghindari hukuman, tapi anak-anak sih siswa yang memang ingin penghargaan, ingin lebih banyak menghindari hukuman. Jadi yang pertama yang terbanyak ya berarti di lingkungan sekolah kita ini motivasi siswa itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman berarti. Berarti tidak selalu berarti mereka tidak ingin mendapatkan penghargaan ya Bapak Ibu. Itu beberapa berarti itu menghargai diri sendiri belum juga ya. Udah kita lanjut ya. Banyak sekali ini nanti selanjutnya. Jadi kita sepakat nomor 1 ya, 1 yang lanjut. Nah budaya kita lanjut ke budaya positif. Oke, apa sih budaya positif itu? Nah budaya positif adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Itu ya, jadi budaya positif. Nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah dalam hal ini budaya positif pastinya bertanggung jawab. Kita menginginkan siswa kita yang bertanggung jawab. Tetapi itu sangat sulit sekali kita lakukan. Ya, karena sering kita ambil contoh di kelas. Ketika kita mengasih PR atau PR nggak ada lagi ya. Ketika kita mengajar di kelas dan memberikan mereka tugas, apa yang mereka lakukan ketika kita tinggal? Mau nggak mereka bekerja? Mau ada yang tidak ya. Berarti hanya beberapa orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, bagaimana caranya kita membudayakan positif tanggung jawab itu biar bisa menyebar di dalam seluruh kelas? Itu yang sulit kita lakukan dan pastinya harus ada proses. Ya Bapak Ibu ya. Nah baik, saya lanjut. Itu adalah pengertian dari budaya positif. Nah kenapa budaya positif itu harus diterapkan? Nah suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Ya, kalau budaya positif itu sudah ditanamkan kepada anak-anak, pastinya itu dapat melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Selanjutnya, suasana positif akan membuat kita belajar lebih menyenangkan karena tidak ada paksaan, misalnya gitu ya. Lebih menyenangkan sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran dari dalam diri peserta didik. Nah, suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif lingkungan. Nah, seperti itu. Kenapa mesti budaya positif harus kita terapkan di sekolah? Jadi Bapak Ibu ya, agar sekolah kita, agar kita kalau mengajar itu merasa nyaman. Ya, lanjut. Apakah makna disiplin? Sesuai dengan aturan ya, taat. Sesuai dengan aturan, taat. Banyak disiplin yang harus dilakukan oleh siswa ya, setidaknya peraturan ya. Itu disiplin itu konsep kita ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dari Kemendikbud yang mendapat bahwa berdasarkan peserta didik
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang diakui atau pencapaian sesuatu yang benar. Nah ini kata ketidaknyamanan. Ketika ada kata di aturan dari sekolah, mungkin ada, tanda kutip ya, pasti ada anak-anak yang merasa tidak nyaman dengan kata kutip yang dibuat. Kutip yang lain. Oke. Nah, makanya bagaimana caranya kita itu agar mereka itu merasa nyaman ketika di sekolah. Itu sebenarnya. Lanjut. Ini disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Yang pertama itu tanpa adanya kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan apa? Kita melakukan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta. Kita itu tidak boleh mengancam. Ya, dalam artian kalau disiplin positif itu kita itu selaku guru tidak boleh mengancam. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menemukan rasa tanggung jawab dari diri. Sebagai contoh kemarin waktu P5 kita ada senam. Nah salah satu kelas itu tidak mau maju untuk pentas. Nah itu mereka harus punya konsekuensi. Konsekuensinya apa kalau mereka tidak maju? Maka dari itu kita membuat sesuatu kesepakatan. Kesepakatannya apa? Kalau tidak maju, kalian tidak akan mendapatkan nilai. Nilai otomatis nanti di raportnya kosong gitu. Nah itu adalah pendekatan disiplin positif. Tidak boleh kita harus langsung mencak-mencak sama anak. Kamu tidak mau begini ya, kamu ini gitu misalnya kasar-kasar. Itu bukan proses zaman sekarang. Sampai ya, mungkin walaupun dari kata hati kita itu sangat berubah, tetapi memang itu yang harus kita terapkan pada peserta didik kita. Karena pola pikir kita di zaman yang dulu dengan anak-anak zaman sekarang sudah sangat jauh sekali pola pikir mereka. Tidak bisa kita waktu zaman dulu saya memiliki guru yang sangat galak. Kalau tidak bisa menjawab, tangan bisa dipukul atau enggak penggaris panjang itu bisa dilempar. Bisa juga gunting. Karena saya itu dulu di SD punya galak sekali. Tapi zamannya kita itu kita masih tetap apa? Itu artinya apa? Guru sebagai kontrol. Sedangkan itu bisa pernah bayangkan tidak Bapak Ibu? Pernah mengalami kejadian seperti itu dan kita menjadi trauma. Trauma tidak? Pasti trauma. Selamanya pasti diingat. Oh ibu ini pasti diingat sampai kapanpun. Nah untuk menghindari hal itu, inilah yang akan kita terapkan pada peserta didik kita. Ya, yang ketiga, menumbuhkan kesadaran. Ini yang paling susah. Menumbuhkan kesadaran siswa. Sekali kita kasih tahu siswa masih bengkung, 2 tetap bengkung, 3 bengkung lagi. Udah biarkan saja saya pergi gitu. Jangan, itu bukan sifat seorang pendidik. Ya, menumbuhkan kesadaran selama mereka belajar ke sini. Artinya kita bagaimana sih caranya kita itu menumbuhkan kesadaran mereka. Mereka tanpa sogokan atau ancaman atau itu yang paling sulit nih. Nah, paling sulit gak Bapak Ibu? Yang mana kira-kira disebut logika yang paling sulit rasanya dilaksanakan di lapangan? Bukan kesadaran ya. Karena banyak anak-anak di zaman sekarang itu bebal. Ya saya bilang bebal kenapa? Iya, kok bebal mereka? Apa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman belajar mengajar di kelas. Apa? Bukan kesadarannya sangat sulit sekali. Kenapa begitu? Silakan ada salah satu yang ingin menyumbangkan suara emasnya. Ibu,
selama mengajar bagaimana? Misalnya yang suruh mengerjakan PR, ada yang memang sih dia kurang waktu untuk bisa mengecek PR-nya gitu ya. Tapi kalau kita sudah sempat mengecek PR, dia tidak bikin PR, padahal sudah ada contoh. Cuman karena yang materi biasanya angkanya kan beda-beda. Sehingga mereka mungkin sudah mencoba di rumah, tapi Nggak bisa itu dengan kesulitan. Karena pada dasarnya pertanian bagian Terus caranya Ibu ya bagaimana kalau untuk menumbuhkan kesadaran siswa itu ada nggak budaya positifnya seperti apa? selama ini yang tetap sih memotivasi gitu ya, terus dikerjakan atau belajar melatih atau itu perlu banyak latihan kan gitu ya. Tapi kalau terus itu saja yang ditungguin nanti materinya nggak habis. Gimana ya kira-kira solusinya juga ya? Betul itu ya Bu ya. Karena kita itu, terima kasih ya Bu ya atas jawabannya, kasih plusnya. Terima kasih Bu. Ya benar sekali ya Bu ya, menumbuhkan kesadaran itu sangat sulit. Ketika apalagi matematika, saya aja nggak suka matematika. Saya nggak suka berhitung Bu. Makanya kalau saya membuat sesuatu itu ngabisin ini, kalau dirinci saya nggak suka. Udah selesai itu aja, berapa kan udah. Berhitung benar saya nggak suka berhitung. Karena memang kalau kita tidak suka berhitung, ketika kita paksa itu sangat sulit sekali. Itu dalam duluan menyerah gitu. Padahal kalau mau dia mengikuti itu kan kita dikatakan rumus ya, yang mengikuti pola itu saja Pasti bisa. dengan angka yang berbeda pasti bisa. Lumayan gampang. Tapi kalau soal olimpiade jauh dari jangkauan dan Iya, sangat jelas. Betul ya. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran siswa itu bagaimana sih caranya dia itu mau membuat atau mengerjakan PR, dia sama lah sedikit tidaknya dengan temannya itu. Nah, itu ada mungkin dengan cara pendekatan mereka bisa belajar kelompok dengan teman yang lebih baik. Ya, berkolaborasi. Kalau sekarang jarang ya, ada aja yang berkelompok ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang sudah diterapkan ke anak-anak. Nah, itu bisa nanti tumbuhkan itu rasa ingin tahu mereka itu bagaimana sih caranya biar saya itu bisa seperti teman. Caranya yaitu dengan cara kalian mau belajar berkelompok dengan teman yang sudah mampu. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini sangat disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang berprestasi. Kesini arahnya Bapak Ibu. Ketika disiplin positif itu kita laksanakan keberkebinekaan. Sini arahnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mampu menegakkan disiplin positif. Salah satu disiplin positif atau yang akan melahirkan nilai-nilai ini. Kalau nanti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang kan mereka belajar. Sekarang kita ini disebut dengan kurikulum merdeka ya. Merdeka. Kalau menurut Bapak Ibu merdeka itu seperti apa sih? Bebas. Bebas. Bebasnya seperti apa? Bebas. Bebas dengan kata apa? Bebas itu kan banyak ya tuh ya. Bebasnya di mana? Tidak terbebani, bebas. Berarti Ibu ingin menjadi guru yang bebas gitu. Saya mau bebas, merdeka, bebas gitu ya. Bebas ngapain aja, bebas pokoknya gitu ya. Terus kalau Bapak, saya ingin menjadi guru yang tanpa terbebani. Terbebani tapi mengerjakan tugas-tugas tapi tidak terbebani. Mengerjakan tugas-tugas tanpa terbebani. Ya, Dalam arti kalau menurut pendapat saya Pak ya, kalau kita kalau didikan bukan ya semua orang kalau mendapatkan tugas pasti terbebani ya. Nah contohnya saya lah ya Pak ya, diri saya sendiri pasti merasa terbebani. Karena apa? Karena ada dudit atau tanggal-tanggal yang harus kita lewati, dan dudit itu yang membuat kadang-kadang saya terbebani. Mampu nggak saya mencapai tanggal itu? Apa karena kita kelewatan? Itu bisa. Oke. Nah bagaimana cara mengakalinya? Mungkin dengan salah satunya
baru satu, nanti aja deh saya kerjakan. Nah itu yang akan membuat kita terbaik. Tetap. Dengan itu jangan kita Wih, mantap sekali. Ya, kasih applause-nya buat Pak. Kan di sini pembelajaran kurikulum merdeka itu kan fokus kepada siswa. Kan? Berpihak kepada siswa. Jadi di situ memberikan kemerdekaan tidak hanya didominasi oleh seorang guru. Harus didominasi. Ya. Iya, kasih applause-nya Bapak Ibu untuk siswa yang terjadi di peserta merdeka ya, untuk siswa pastinya, karena di kurikulum merdeka ini kita itu atau pendidikan itu berfokus pada siswa. Ya, karena itu artinya kita itu katanya menghamba kepada mereka. Menghamba bukan dalam artian gitu ya, bukan ya. Bukan menghamba seperti itu. Ya, bahasanya itu menghamba kepada siswa. Kita sebagai seorang pendidik itu menghamba kepada siswa. Menghamba bukan dalam artian salah kita ini, bukan ya. Tetapi bagaimana caranya menyelesaikan hal itu tanpa adanya ancaman, tanpa adanya kekerasan, itu yang akan kita laksanakan dalam budaya positif. Itu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Sangat seru sekali ya, kata merdeka, kata budaya positif. Berarti kalau masih merasa terbebani berarti belum merdeka gitu ya. Kalau merasa masih belum berarti merdeka. Berarti harus dilepaskan. Harus dilepas bebannya itu. Cara melepaskannya yaitu tadi dikerjakan. Kalau sudah selesai pasti merdeka. Oh, iya. Merdeka itu artinya itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita itu tidak hanya bisa memerintah murid, tapi kita juga bisa memerintah diri sendiri. Itu ya. Lanjut. Nah, membentuk keyakinan kelas. Nah, biasanya untuk mencapai kata kesepakatan, pastinya kita harus membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, sama halnya kita membuat tata tertib sekolah, alangkah baiknya siswa itu juga berusaha. Apa sih yang kamu inginkan? Apa sih yang kalian inginkan biar kalian nyaman bersekolah di SMP dan di satu? Maka baiknya kita itu dulu sama anak-anak bagaimana untuk kedepannya agar sekolah ini atau agar kalian merasa nyaman. Ketika kalian memakai sesuatu merasa nyaman, kalau hanya memakai sesuatu aja udah beban, bagaimana mereka menyerap ilmu? Pasti akan terbebani. Untuk dirinya sendiri aja mereka sudah terbebani. Bagaimana caranya menyerap ilmu yang akan dipelajari di sekolah? Seperti itu, ya Bapak Ibu. Makanya kita itu berusaha membuat nyaman diri siswa dulu. Nyaman-nyamannya untuk di sekolah itu adalah tujuan dari kurikulum. Bukan dalam artian merdeka saya lepas, merdeka bukan. Dalam artian tidak kaku dengan peraturan, tetapi tetap ada peraturan dengan kesepakatan bersama. Gitu, oke. Lanjut. Nah, peserta didik menyampaikan kesepakatan kelas yang ingin disepakati. Nah, kebetulan ini saya ambil pas di kelas, oke. Kesepakatan kelas apa yang mereka sepakati? Mungkin berkelompok ya. Kelompok 1 kesepakatan kelasnya apa, kelompok 2 apa, nanti diromuk jadi 1. Kalian mau yang mana? Biar satu kelas dapat terpenuhi kesepakatan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, oke. Contoh keyakinan kelas hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang akan kita imbaskan kepada peserta didik kita. Belajar hormat mereka. Karena sekarang peserta didik kita rasa hormatnya sudah merosot, sangat merosot ya. Ketemu guru yang tidak pernah mengajar ke kelas, mereka akan cuek. Saudara pernah? Ya, tidak pernah, saya nggak pernah diajar. Apa kamu perlu diajar? Kan ya kan? Itu ya.
Tetapi bagaimana caranya kita itu membudayakan budaya positif, hormat kepada setiap orang, tidak hanya kepada guru tetapi kepada temannya. Pada temannya kita sering mendengar kata-kata yang kasar, ngejek nama orang tua, itu banyak nih. Nah itu sering sekali di kelas. Sampai mereka takut menulis surat yang sebenarnya itu tanda tangan orang tua dan nama orang tuanya itu diganti nama orang tuanya. Benar nggak Bapak Ibu? Hanya diganti Bu, diganti. Nama orang tuanya itu diganti sama nama kakaknya. Terus kita wali pasti tahu, aku ini bukan nama orang tua kamu, nah. Kenapa kamu seperti ini? Ya Bu, soalnya kalau nama orang tua saya nanti diejek-ejek sama teman. Gitu. Nah itu salah satunya. Bagaimana caranya kita itu memberikan contoh kepada anak-anak biar bisa memiliki rasa hormat baik kepada guru, kepada teman mereka. Seperti itu. Selanjutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah bagaimana sih caranya kita itu seperti yang Bu Sulami tadi bilang, teman yang sudah mengerjakan PR dia nggak mengerjakan. Nah seperti itu. Bagaimana caranya kita itu sebelum mengajar mungkin Ibu bisa melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas khusus untuk mata pelajaran ini. Bisa ya? Bukan kesepakatan dengan wali saja, tetapi dengan masing-masing guru itu boleh juga melakukan kesepakatan kelas. Ketika Ibu mengajar, kalian ingin seperti apa Ibu? Biar kalian nyaman di kelas. Ketika Ibu memberikan PR, apa yang harus kalian lakukan? Apa yang kalian inginkan? Konsekuensinya apa ketika kalian tidak mengerjakan PR? Seperti itu yang nanti Bapak Ibu tanyakan. Lanjut, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan satu diri satu nah, diterima dan dimiliki. Setiap orang itu, janganlah orang lain, diri kita sendiri ingin diterima dan dimiliki. Ya Pak? Ingin diterima gak Bapak Ibu di lingkungan sekolah? Pasti ya. Ketika Bapak Ibu merasa tidak diterima di lingkungan sekolah, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kecewa, sedih, ya, sedih sekali, kasihan sekali. Ibu kayaknya lagi menghayati sekali kesedihannya itu. Nah, seperti itu ya Pak Ibu. Begitu juga dengan peserta didik kita. Ketika mereka merasa tidak diterima di kelas, perasaan mereka itu akan sedih. Saya tidak disukai loh sama Bu Suci. Saya nggak disukai loh, setiap saya pelajaran dia pasti saya nggak diajak ngomong. Mampu, nah Ibu, matematika biasanya itu anak-anak pasti menghindar ya. Ada 1-2 orang yang suka matematika, pasti dia ingin menunjukkan diri. Tetapi ketika kita mengajar di kelas, tolong intip dulu anak-anak yang seperti itu. Kasih kesempatan pada anak-anak yang tidak mau ngaji. Ayo nak, silakan. Artinya apa? Oh saya diterima. Walaupun saya tidak mampu, saya diterima loh sama ibu. Itu saran. Ya, jangan sampai anak itu merasa tidak diterima. Walaupun dia nggak mampu, udah dia nggak mampu, jadi saya kasih dia ke depan akan bisa. Jangan. Itu akan membuat peserta didik kita menjadi down. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagi manusia, kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah itu ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, kebutuhan makan pilihan. Yang kelima kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki 5 dasar ini. Ada kebutuhan bertahan hidup. Gimana sih caranya? Ya saya bisa bertahan hidup. Saya harus bisa makan setiap hari misalnya ya. Itu. Setiap orang harus
Setiap orang pasti ingin kemampuannya itu diakui. Ya nggak Bapak Ibu? Ada nggak ingin kemampuannya tidak diakui? Tidak ya. Itu kebutuhan dasar. Tidak kebutuhan dasar setiap manusia seperti itu. Yang keempat, kebebasan. Nah, Bapak Ibu ingin nggak ditekan? Tidak kan? Ada yang ingin ditekan gitu? Ditekan istri misalnya, kamu tidak boleh keluar ya Pak. Oh, saya bebas. Di rumah aja. Pokoknya jam 7 Papa tidak boleh keluar. Ya aku sudah dibuat. Nah itu misalnya saya agak kebutuhan. Sama dengan ibu-ibu juga. Ketika ibu-ibu mau berias, dilarang sama bapaknya. Nggak usah pakai baju ini Bu, jelek sama tidak. Suka nggak seperti itu? Pasti dari diri kita nggak suka ya. Kita punya kebebasan, tetapi tidak kebebasan itu dalam artian ya bebas itu terkontrol. Dalam artian ya enak dipandang kalau wanita. Jangan baru dikasih bebas, weh nenek bolong, nenek wek, seset brembeng gitu. Itu kira-kira nyaman nggak bagi kita? Kita aja yang jalan kayaknya orang lain ya. Ini seperti yang waktu ini saya lihat di pantai ya, ada cewek, cewek sih, ya cewek sih, entah cewek. Dia itu berpakaian itu kayak jaring-jaring semua. Jaring-jaring dari atas ke bawah itu warna hitam itu pas malam kan jelas itu otomatis kelihatan. Ya kalau putih ya, kalau putih bagus ya. Itu sudah lengannya semua. Oh mendingan nggak pakai baju ya. Nah itu kesannya itu terlalu bebas ya. Kalau kita hidup di negeri barat mungkin itu sudah terbiasa, tetapi kita ini hidup di timur. Ya, maksudnya ada istiadat tersendiri. Ya, itu artinya kebebasan itu kita kontrol. Terus ada kesenangan. Nah, tiap orang pasti punya kesenangan. Pengen happy setiap hari seperti Kak Jatiana terus happy. Ya, happy aja. Nah, itu adalah kebutuhan dasar. Lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang sangat kita harus paham sebagai seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Ketiga teman. 4 pemantau. Dan yang terakhir itu manajer. Menurut Bapak Ibu sekarang sudah berada di posisi yang nomor berapa? Bu, saya udah manajer. Bu Kadek, teman ya, posisi teman. Kenapa posisi temannya Ibu pilih? Kalau menurut saya kenapa kalau sebagai guru itu posisi kontrol sebagai teman dimaksudkan agar kita dapat memahami ya, jadi memahami atau kita masuk ke dunia mereka sebagai teman lah, berusaha untuk memahami karakter si siswa ya, seperti itu ya. apa yang mereka hadapi, apa yang mereka jalani, apa yang mereka pikirkan itu bisa kita tahu dari catatan mereka dan kita Sebagai teman. Ada lagi Bu? Sudah cukup, baik, kasih aplaus buat Bu Kadek. Nah, berarti Bu Kadek di sini Miss Kadek ya sebagai teman. Ya bagus itu sebagai teman. Ya. Kalau sebagai teman, bagaimana kita berteman seperti itu ya? Kadang-kadang curhat segala macam itu keluar kalau sudah sama teman. Ya, kadang-kadang lost control ya Bapak ya. Bapak Ibu ya, kalau kita sama teman, nyerocos sudah keluar dari A sampai Z. Ya. Lanjut, kalau Bu Sujiari sebagai manajer. Yang nomor 5 sebagai manajer. Saya kan iseng. Jangan iseng Bu, jangan iseng. Berarti sudah dilaksanakan. Kenapa Ibu memilih sebagai manajer? Manajer itu kan tidak. Ya, Tapi saya bukan penghukum ya. Bukan yang nomor 2 juga. Terus kalau manajer ya, saya kaitkan dengan tugas saya di kesiswaan. Jadi apa namanya
kerja. Jadi kita yang jadi siswa atau planning itu kelas ini membawa apa, kelas ini membawa apa. Terus kemudian juga memantau mereka dengan para wali, kemudian juga mengkoordinir sampai mengucapkan siswa. Jadi kan Ini tugasnya banyak sekali ya Pak. ketika saya lupa lewat lihat jam 10 udah datang. Bu Suci, sudah jam 10, muridnya udah pulang. Dimanapun saya lari langsung mengeluarkan siswa. Itu manajer yang kasih applause. Ada lagi Bu? Sudah tutup. Baik, terima kasih. Itu sangat bagus sekali ya sebagai manajer. Yang lain? Sebagai teman ya. Sebagai teman. Ada yang sebagai penghukum? Ada nggak yang guru itu posisi kontrolnya sebagai penghukum? Dia takut sekolah kalau dihukum. Kenapa? Tidak berani sekolah. Oh gitu ya, berarti sudah bagus itu ya. Konsep dari Bapak Ibu itu sudah bagus sekali. Penghukum nanti takut anaknya nggak bersekolah nanti kalau kita menghukum terus gitu ya. Apalagi membuat rasa bersalah. Kita itu secara tidak langsung seperti membuli, ya, membuli si siswa itu tidak bagus. Yang 1, 2, yang 3, 4, 5. Tetapi 3, 4, 5 itu sangat bagus adalah manajer. Alangkah baiknya ibu itu berada di posisi manajer. Karena apa? Tidak mungkin kita itu hanya selalu teman saja, tetapi kita juga harus jadi pengatang. Ya. Kalau teman saja, kita hanya akan bisa masuk ke dunianya dia tanpa harus bisa memantau mereka. Apa sih yang dia lakukan? Secara tidak langsung kita harus memantau mereka juga, Bapak. Iya benar. Ya. Alangkah baiknya kita semua memiliki posisi kontrol manajer. Nah, membuat rasa bersalah itu bagaimana sih caranya kita itu pendekatan kepada anak-anak, jangan sampai kita menghukum. Menghukum itu sebenarnya kita perlu juga Bapak Ibu ya, dalam artian bagaimana caranya kita lakukan. Harus mengancam seperti itu ya. Itu manajer sudah menguasai semua itu. Dia penghukum dia bisa, rasa bersalah dia bisa, selalu teman dia bisa, pemantauan dia bisa. Ya, lanjut. Ini adalah video ya, bukan sedia. Ini adalah contoh disiplin budaya positif. Silakan menyaksikan. Anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumbuh pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami perasaan tidak menunjukkan perhatian, boros, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dicekat, dan sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian akan disadari diterapkan kembali pada dirinya. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik: memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau membaca. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan bersama? Di sini pentingnya bagi kita memahami tahap persiapan agar dapat merespon perilaku mereka dengan benar.
Dua syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasihati. Kemudian, 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan 2. Berkaitan 3. Menghargai 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, saya telah melihat kerjaan, saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya. Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif di antaranya mata dan arah suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membantu mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Nah, itu Bapak Ibu ya, disiplin positif yang dapat kita terapkan. Seperti video yang kita saksikan bersama tadi. Ini kabarnya kalau kita memberikan contoh kepada siswa, bukan hanya untuk siswa yang kita saja, tapi juga yang masih ya, yang biasa-biasa. Ini sudah seperti banyak. Nah, sekarang kita akan lanjut ke retribusi. Yang tadi adalah budaya positif. Nih, dalam budaya positif sekarang retribusi. Nah, retribusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, retribusi ini adalah bagaimana caranya kita selaku guru untuk kita memperbaiki, untuk mengarahkan si siswa apabila dia melakukan sebuah kesalahan. Yang segitiga retribusi itu, dalam retribusi itu ada yang dinamakan segitiga retribusi. Merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar asisten didik dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tahu bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memberikan dirinya setelah berbuat salah, serta menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ini adalah segitiga retribusi. Satu guru harus menguasai ini juga. Yang salah dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Caranya kita harus menstabilkan dengan cara memberikan jawaban ini. Kamu bukan satu-satu. Setelah menstabilkan identitas, kita lanjut ke validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan atau kesalahan si anak itu. Bagaimana caranya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita bertanya dulu alasan si anak kenapa dia berbuat seperti itu, jadi berbuat kesalahan. Nah, setelah kita dapat bertanya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu pertanyaan kita ke siswa. Itu yang harus kita
siswa untuk memvalidasi tindakan siswa. Apa yang telah dilakukan siswa? Selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa? Walaupun mereka itu sudah sama, kita tetap harus melakukan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ingatkan lagi si anak ketika dia besar. Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu sudah bangga? Masih ingat tidak keyakinan kelas? Kita mengingatkan kembali si anak, karena itu memang sudah berdasarkan kesepakatan dengan si anak. Ketika kita ini melakukan peraturan atau melaksanakan tata tertib yang tanpa kesepakatan lalu mengontrol si anak, itu yang tidak bagus untuk si anak. Itu ya keyakinan kelas yang mana yang dia sudah lakukan. Tetapi ketika kita sudah melakukan keyakinan kelas, dari situ pasti kita akan bertanya kesepakatan dengan dia. Kenapa mesti dilanggar? Gitu ya. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan kepada si anak. Ketika dia melakukan kesalahan, kamu mau menjadi seperti apa? Nah, ya. Nah, nada suara juga harus diturunkan. Ya. Lanjut. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan salah. Nah, kata-kata itu akan selalu melekat pada anak-anak. Ketika mereka selalu melakukan kesalahan, pasti ada tujuan. Entah itu baik, entah itu buruk. Nah, itu dampaknya tergantung. Dan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita bisa bertanya seperti itu kepada siswa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Apa sih alasan si anak itu sehingga yaitu melakukan kesalahan yang dia perbuat? Seperti misalnya membolos. Mungkin di sana perlu kesabaran yang ekstra yang Miss Kadek ngajar itu ya di 8H. Mungkin itu memerlukan ekstra kesabaran yang luar biasa. Karena sekali kita bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Mereka itu kadang-kadang tidak mudah mungkin dengan pertanyaan itu. Apa sih yang ditanyakan itu? Berarti kita harus bersabar dan batu itu akan berlubang. Karena saking sabarnya air itu setiap hari, padahal dia kecil, sedikit yang netes di atas batu itu, tetapi batu itu lama-lama bisa lubang juga. Kalau dipikir-pikir, itu batu loh. Kenapa bisa lubang ya dengan air yang dengan jatuhnya yang setetes seperti itu? Nah, itu karena apa? Karena kesabaran si air itu. Setiap hari mereka berbicara terus, walaupun dia tidak mudah, tapi dia tetap masukkan budaya positif itu ke sini. Nah, itu ketika kita membuat kesepakatan kelas, di situ dia akan merasa sendiri. Oh iya ya, waktu itu saya memiliki kesepakatan sama ibu guru tentang ini, kok malah saya melanggar sendiri. Nah, seperti itu. Nah, belum. Mau Bu, 3 bulan. Dapat nasi. adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, lagi ibu saya ngomong. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sana. Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Sudah lah. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau Naren! Selamat pagi, Naren. Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang ingin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Cenderung dia berbohong lebih banyak bohong jadinya kalau kita sering menggunakan penghukum dan berbuat dosa bersama itu yang membuat ya, kalau yang teman itu bagus, ada sih positif dan negatifnya. Kalau negatifnya si anak itu hanya akan mau jujur sama salah satu guru itu. Sebagai posisi sebagai manajer atau sebagai pemantau
mengejek nama orang tuanya dan bersedia untuk meminta maaf. Kayak membuat gini deh, dialognya Bu Sri dengan Kesia dan Cahya. Kesia saja. Itu loh, itu ada cinta. Siapa lagi? Ada cinta Kesia. Cinta itu ditanya semua. Kesia. Itu dua apa? Kesia dan cinta. Berarti Kesia ini ikutan ya Bu, cintanya aja-aja itu. Kalau lele gitu. Sepenggal ini Bu. Buat percakapan antara Bu Sri dan Kesia juga ada si Cahya. Misalnya, ya, kalau seumpamanya Ibu kalau dilihat dari ini, oh berarti di sini ada pembuat merasa bersalah. Misalnya. Ada nggak pembuat merasa bersalah nggak di sini? Kalau belum dilihat dari cerita atau manajer. Kalau dilihat dari kasus satu ini, Bu Sri ini sebagai apa? Sebagai manajer kah? Atau sebagai pemantau kah? Nama orang tuanya. Kenapa? Kenapa dia mengejek nama orang tuanya? Ada. Pertanyaannya masih boleh. Alasan Kesia sekarang kenapa dia Ya mengejek? kalau manajer itu kan memang sedetail mungkin. Mereka nyontek. Jin masa Dulu sebagai manajer di percakapan dia. Bertiga jadinya ya. Ini nada-nada enak. Oh, nih ada. sedang diadakan ujian bahasa Indonesia. Alpira yang saat itu tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ujian, melakukan aksi mencontek dan siswi lain yang bernama Mantri. Maka saat itu muncul langsung menegur mereka. Namun pada saat itu Alpira dan Ina mengelak dan tidak mengakui kesalahannya. Saat itu Bukutu masih memberikan kesempatan kepada mereka sambil memantau apakah mereka akan mengulangi kesalahan itu. Kemudian Bukutu mendapati Mantri terganggu oleh aksi Alpira dan Ina. Maka saat itu
Bapak Ibu ya di sini sudah Masih ada beban lagi. Akhirnya selesai gitu Menteri. Bu, berdua waktunya udah habis Bu, ya kali setor Bu. Iya. Pak, foto jangan foto. Satu kasus semua ya Bapak Ibu ya. Terus nawang aku no, cepok ya soalnya. Kelihatannya ini. Tak nyetakan dulu. Nah, Iya. oh tambah aku ini warna. Tidak. Siswanya di bandel sekali ya. Oh iya, bicara ini. Yang disampaikan Ngerti. tapi itu nanti refleksi ya, refleksi bagus. Kalau ini terkait materi yang disampaikan. Umpan balik. Dari pembelajaran ini, apa sih yang ibu materinya saya bisa dulu? Apa yang ibu harapkan? Materinya budaya positif. Next, peristiwa. Peristiwa penerapan Pembelajaran dulu. perasaan bahasa Ya, perasaan setelah itu pembelajaran bahasa penerapan. aku masih suka Padahal sudah bisa bangun kali. Peristiwa yang dialami sekarang. Refleksi. Ya, 5 kontrol sebagai seorang guru. Lima posisi kontrol sebagai seorang guru. Bapak Ibu, saya harap saya rasa waktunya sudah sangat panjang dari tadi kami dan semua kasus sudah terselesaikan. Terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Salah Bu, tidak ada benar salah. Baik, selanjutnya untuk umpan balik. Nah, umpan balik di sini dari Miss Kadet saya bacakan. Coba Miss Kadet ini bacakan sendiri. Umpan balik untuk hari ini silakan. satu aja ya sebagai contoh Ya, dua orang. ya cowok satu ya Iya, biar cocok cowok sama ya cewek. cowok cewek Iya, betul. Miss dan Mister setuju Setuju. oh ya Baik, silakan. Bu, itu tadi salah satu dan salah duanya ya, sudah ada perwakilan umpan balik dan refleksi dari teman sejawat kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kegiatan hari ini karena sudah menyita banyak waktu Bapak Ibu sekalian. Sebagai akhir kata, mari kita tutup dengan para musanti. Om Santi Santi Santi.